Maka ketika Rasulullah SAW mengingatkan Abu Dzar, kamu dhaif, kamu lemah, kamu tak sanggup berkuasa. Karena ketika itu dia umurnya masih kecil. Karena usianya yang masih kecil, Rasulullah tidak mengizinkannya untuk mengambil amanah. Karena dia mungkin belum lagi sampai levelnya untuk berkuasa. Dia mungkin belum sampai kedewasaannya untuk berkuasa. Belum sampai pengalamannya untuk berikan amanah yang besar. Maka Rasulullah melarangnya. Dan Rasulullah tak akan memberikan kuasa itu, melainkan Rasulullah melihat bahwa orang ini sudah matang untuk mengemban kuasa. Kata Rasulullah, ini akan menjadi penyesalan kamu kelak di akhirat. Orang yang tidak menyesal kelak di akhirat kerana berkuasa di dunia, hanya satu, kata Rasulullah, man akhazaha bihaqqiha. Dia mendapatkan kuasa itu karena dia memang berhak untuk mendapatkannya. Bukan karena kecurangannya. Bukan karena permainannya. Bukan karena kuasanya. Tetapi karena dialah yang paling berhak untuk mendapatkannya. Atau karena dia mendapatkannya dengan cara yang halal. Tidak ada kecurangan sedikit pun dia untuk mendapatkannya. Dia mendapatkannya dengan jujur. Dia mendapatkannya karena dia berhak. Dia mendapatkannya tidak ada sikut kanan, sikut kiri. Dia mendapatkannya tidak ada melanggar aturan dan lain-lain. Maka orang seperti ini insya-Allah selamat di akhirat. Ini tanah wakaf di Pekanbaru, Riau, lokasi Nurul Azhar 2. Itu yang pagar di belakang itu batas tanah wakaf. Sudah dipancang-pancang, mana nanti yang untuk asrama, mana untuk kelas, mana untuk jalan, semua sudah diratakan. Inilah nanti tempat Nurul Azhar 2. Di sini masjid sudah ada, tapi masih perlu direnovasi. Di sini nanti ada ruang serbaguna, ada tempat olahraga, ada rumah guru, tapi tentu saja bertahap insya Allah. Inilah yang akan kekal abadi sampai kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tempat anak-anak menghafal Quran, dari mulai bangun tahajud malam, sholat subuh berjamaah, sampai tidur jam 10 malam. Saya mengajak pada semua jamaah, mari support pembangunan Nurul Azhar Kampus 2 melalui donasi ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomor rekeningnya 82011666666. Bank Syariah Indonesia nomornya 147, 6-nya 7 kali. 666666. Atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal. Transfernya konfirmasi sudah sampai atau belum. Apa yang perlu dibantu, konfirmasi ke nomor admin Yayasan Tabung Wakaf Umat 0852 6541 6060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali khutbah ini kembali memuji Allah untuk semua nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini. Terutama detik ini.
Allah beri kesempatan kepada kita menjalankan kewajiban kita sebagai laki-laki Muslim. Hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan solat Jumat secara berjamaah. Maka ini adalah nikmat. Nikmat di atas nikmat adalah ketika kita masih diberi kesempatan menghambakan diri kepadanya. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Seraya bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terlebih dahulu khatib mengajak semuanya meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Menjalankan perintah Allah sampai pada batas terakhir kemampuan kita untuk menjalankannya. Dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dengan ketakwaan inilah hidup kita di dunia ini dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar dari semua permasalahan hidupnya, dan Allah akan berikan dia rezeki bahkan dari jalur-jalur yang tidak dia sangka sekalipun. Kelak di akhirat, orang-orang yang terpilih mendapatkan nikmat adalah orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, mereka lah yang kelak mendapatkan nikmat-nikmat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagai hamba Allah, kita selaku manusia ini, di satu sisi kita adalah hamba Allah, di satu sisi kita adalah makhluk sosial. Sebagai hamba Allah, tugas kita adalah beribadah, mempersembahkan hidup kita di jalan Allah, patuh dengan peraturan Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia kita juga punya tugas. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di bumi ini manusia itu sebagai khalifah, kata Allah. Ketika ulama menafsirkan apa yang dimaksud dengan khalifah, menggantikan Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi ini, menjaga bumi ini, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kerukunan di tengah masyarakat. Artinya sebagai manusia kita diwajibkan untuk menjaga keharmonisan, memiliki sikap peduli dan hidup teratur sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Untuk mengatur hidup manusia itu, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semuanya bahwa di antara kita ini mesti ada yang diangkat sebagai orang yang dipilih, diamanahkan untuk mengurusi kebutuhan orang-orang banyak. Yang dalam Al-Quran diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulil amri. Ulil amri diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menunjuknya. Bahkan kata Rasulullah, jika kalian melakukan perjalanan dan jumlah kalian hanya 3 orang, maka salah satu dari 3 itu mesti diangkat menjadi pemimpin. Biar perjalanan itu teratur, terarah, ada yang menjadi pemimpin mengambil kebijakan. Sebagai makhluk sosial yang penuh dengan kelemahan, tidak ada satu pun yang bisa mengurusi hidupnya sendiri. Kita saling ketergantungan. Yang kaya butuh kepada miskin, yang miskin butuh kepada kaya. Yang memiliki satu profesi, dia butuh orang-orang yang berprofesi yang lain yang berbeda dengannya. Oleh kerana itu, kelemahan-kelemahan itu mesti ditutupi. Dengan cara apa? Allah mewajibkan kita memilih salah satu ataupun orang-orang yang di antara kita yang kompeten untuk mengurusi urusan kita dalam urusan sosial yang disebut dengan ulil amri. Ulil amri yang ditunjuk ini wajib dipatuhi. Ya ayyuhallazina amanu, kata Allah, wahai orang-orang beriman, ati'ullah, patuh kepada Allah, wa ati'ur rasul, patuh kalian kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian yang ditunjuk dan diangkat sebagai pemimpin yang sah, wajib dipatuhi, wajib dihormati, wajib dimuliakan. Apa yang menjadi perintahnya yang baik harus diikuti oleh masyarakatnya.
Namun hadirin sedang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jabatan itu adalah jabatan ibadah dalam Islam. Orang yang mampu mengurusi urusan orang banyak dengan baik disebut dengan imam yang adil. Imam yang adil adalah penghuni surga, karena kerjaannya yang begitu berat. Orang yang begitu banyak untuk dia urus, orang yang begitu banyak yang menjadi tanggungjawabnya. Dan satu sisi lain, orang yang curang dalam kepemimpinannya adalah orang yang terdepan kelak akan bertanggung jawab lebih dahulu masuk neraka daripada masyarakatnya, karena kecurangannya, karena kebodohannya, karena ketidakαμanahannya, dia telah menyebabkan banyaknya orang menderita. Oleh karena itu dalam Islam tidak dianjurkan setiap orang bercita-cita untuk berkuasa. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, innakum satahrusunal imarah, kalian akan tamak dengan kekuasaan. Wa innakum yawmal qiyamati nadamah, tetapi semua kalian yang tadi tamak dengan kekuasaan itu akan menyesal kelak di hari kiamat. Ibnu Battal ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitab Umdatul Qari dijelaskan bahwa keserakahan untuk menjadi pemimpin itu nanti akan terlihat di mana orang-orang akan melakukan kecurangan-kecurangan agar bisa berkuasa. Banyak orang bahkan menghalalkan darah orang lain agar bisa berkuasa. Banyak orang tidak ikut dengan aturan-aturan asal bisa berkuasa. Begitu Ibnu Battal menjelaskan yang dikutip di dalam kitab Umdatul Qari, syarah daripada Sahih Bukhari. Maka hadirin sang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak sembarangan bagi orang bisa berkuasa. Tidak sembarangan bagi orang mempromosikan dirinya untuk berkuasa. Dan dia bisa menjadi jabatan yang baik, namun juga bisa menjadi jabatan yang buruk. Dia bisa mempermudah orang untuk masuk surga, tapi di sisi lain dia juga bisa memudahkan orang untuk masuk dalam neraka. Tergantung bagaimana cara dia mendapatkannya. Ketika Abu Zar meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan amanah, kata Rasulullah, innaka anta dhaif. Wahai Abu Zar, jangan, kamu ini lemah. Kamu tak sanggup. Jangan kamu minta kekuasaan ini. Kamu tidak sanggup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun. Kekuasaan-kekuasaan yang kamu minta ini nanti kelak di akhirat, kata Rasulullah, menjadi hal yang menyedihkan, menjadi malapetaka kelak di akhirat, menjadi azab kelak di akhirat, dan menjadi penyesalan kelak di akhirat. Oleh karena itu orang Islam tidak boleh bercita-cita untuk berkuasa. Meskipun kata ulama, syahwat yang tertinggi manusia itu bukanlah ketika dia memiliki uang yang banyak. Uang yang banyak yang ditumpuk oleh manusia tidak akan pernah membuat manusia itu puas. Hasrat tertinggi manusia itu adalah berkuasa, bukan menjadi orang kaya. Orang yang menjadi orang kaya, harta melimpah, dia belum sampai kepada puncak hasratnya, belum sampai kepada puncak hawa nafsunya. Kata ulama, puncak hawa nafsu, puncak hasrat adalah kekuasaan. Maka orang yang berkuasa, orang yang hari ini kaya raya, dia akan merelakan banyak hartanya agar bisa berkuasa. Karena itu adalah nafsu yang tertinggi. Itu adalah hasrat yang tertinggi yang menjadi cita-cita semua orang. Tetapi ingat, itu hasrat bisa menjadi hal yang baik, tapi hasrat itu juga rentan menjadikan orang kelak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah SAW mengingatkan Abu Zar, kamu dhaif, kamu lemah, kamu tak sanggup berkuasa. Karena ketika itu dia umurnya masih kecil. Karena usianya yang masih kecil, Rasulullah tidak mengizinkannya untuk mengambil amanah. Karena dia mungkin belum lagi sampai levelnya untuk berkuasa. Dia mungkin belum sampai kedewasaannya untuk berkuasa. Belum sampai pengalamannya untuk berikan amanah yang besar. Maka Rasulullah melarangnya.
Dan Rasulullah tak akan memberikan kuasa itu, melainkan Rasulullah melihat bahwa orang ini sudah matang untuk mengemban kuasa. Kata Rasulullah, ini akan menjadi penyesalan kamu kelak di akhirat. Orang Islam tidak boleh bercita-cita untuk berkuasa, walaupun ada hasrat di hatinya untuk berkuasa, bahkan sekecil apapun itu. Jangankan tingkat tertinggi menjadi seorang presiden, bahkan menjadi RT RW sekalipun itu tak boleh menjadi cita-cita. Karena luar biasa, sedikit kita melakukan kesalahan dengan sengaja, maka kita tidak berdosa dengan diri kita sendiri, tapi kita berdosa kepada orang-orang yang ada dalam kuasa kita. Hanya boleh, kata Rasulullah, illa kecuali man akhazaha bihaqqiha. Orang yang tidak menyesal kelak di akhirat kerana berkuasa di dunia, hanya satu, kata Rasulullah, man akhazaha bihaqqiha. Dia mendapatkan kuasa itu kerana dia memang berhak untuk mendapatkannya. Bukan kerana kecurangannya, bukan kerana permainannya, bukan kerana kuasanya, tetapi kerana dialah yang paling berhak untuk mendapatkannya, atau kerana dia mendapatkannya dengan cara yang halal. Tidak ada kecurangan sedikit pun dia untuk mendapatkannya. Dia mendapatkannya dengan jujur, dia mendapatkannya kerana dia berhak, dia mendapatkannya tidak ada sikut kanan sikut kiri, dia mendapatkannya tidak ada melanggar aturan dan lain-lain. Maka orang seperti ini insya-Allah selamat di akhirat. Minimal di satu sisi cara dia mendapatkannya, dia bisa bertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Tinggal lagi setelah dia mendapatkannya, bagaimana dia menjalankannya dengan baik. Ini yang pertama. Karena bagaimanapun orang tidak hanya cukup mendapatkannya dengan cara halal, dia mesti menjalankannya juga dengan cara yang benar. Orang tidak cukup hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia mesti melakukannya dengan cara yang benar. Memimpin karena Allah, di satu sisi dia sudah mendapatkan kebaikan kerana niatnya, tapi setelah itu dia mesti menjalankan kepemimpinannya dengan benar agar Allah Subhanahu wa taala meridainya. Inilah syarat pertama. Agar kamu tidak menyesal kelak di akhirat, kata Rasulullah, kekuasaan itu mesti didapatkan dengan cara yang benar. Orang yang tidak menyesal adalah orang yang mendapatkan kuasa itu kerana dia berhak. Bukan kerana dia menyingkirkan orang dengan cara yang haram. Bukan kerana dia memfitnah-fitnah orang. Bukan kerana dia memburuk-burukkan orang. Bukan kerana dia melakukan sogok-menyogok. Bukan kerana kecurangan dalam bentuk apapun. Yang kedua, kata Rasulullah, wa adda 'alaiha ma fiha. Dia menjalankan apa yang menjadi tanggungjawabnya setelah dia berhak mendapatkan amanah itu. Maka dua, kalau kita simpulkan, dapatkan kuasa itu dengan cara yang benar. Dan yang kedua, jalankan kuasa itu dengan benar. Barulah orang itu selamat dari penderitaan kelak di akhirat dan selamat dari penyesalan kelak di akhirat. Maka orang Muslim, anak-anak Muslim, tidak dituntut untuk bercita-cita bagaimana berkuasa di hari besarnya, di hari tuanya setelah dia dewasa. Itu bukan cita-cita orang Islam. Kenapa? Karena rentan sekali menyebabkan orang-orang terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan. Rentan sekali menyebabkan orang terjerumus dalam kecurangan-kecurangan. Yang menjadi masalah adalah begitu banyaknya orang yang akan menjadi tanggungjawabnya. Berapa orang yang kita menjadi rakyat kita, maka kecurangan kita menjadi dosa sejumlah orang yang di bawah kuasa kita. Kita tidak hanya berbicara masalah pejabat negeri, kita juga bicara masalah pejabat di perusahaan. Kita juga berbicara di pejabat di instansi apapun itu, negara ataupun tidak negara. Orang yang di bawah jabatannya adalah tanggungjawabnya. Kecurangan dia untuk mendapatkan pekerjaan ataupun jabatan itu akan menjadi penyesalan kelak di akhirat. Dan kecurangan dia dalam menjalankan kekuasaan tersebut kelak juga akan menjadi penyesalan di akhirat. Fatabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم نصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.